Halo, shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pada hari ini saya berharap kalian dalam keadaan baik dan kita bertemu kembali dalam pendidikan agama Kristen untuk pertemuan yang kedua. Dan sebelum kita mulai dari pelajaran kita, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati kami, jadikan kami semakin hari bertumbuh iman kami dan menjadi dewasa dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita. Dalam pertemuan yang kedua ini melanjutkan dari pertemuan yang pertama, yaitu berkenaan tentang menjadi dewasa di dalam segala aspek. Kita akan lanjutkan yaitu dewasa secara emosional. Ya, dewasa secara emosional itu merujuk pada kemampuan kita untuk menyatakan emosi baik secara positif maupun negatif dengan alasan yang tepat, cara yang tepat, dalam situasi yang tepat, dan terhadap orang yang tepat. Itu adalah dewasa secara emosional. Sebagai contoh, ketika ada perkelahian lalu kemudian kalian juga ikut berkelahi karena membela temanmu, dan padahal kalian tidak tahu apa permasalahannya, yang terpenting adalah membela teman. Itu adalah salah satu bentuk dewasa, tidak dewasa secara emosional, karena kalian menanggapi sesuatu tidak dipertimbangkan baik secara negatif atau positifnya terhadap orang lain. Ya. Selanjutnya adalah dewasa secara sosial. Dewasa secara sosial merujuk pada kemampuan seseorang yang dapat berinteraksi dengan orang lain, lebih muda, sebaya, dan lebih tua, tanpa memanipulasi atau dimanipulasi. Ya. Ini sebagai contoh dewasa secara sosial ini kalian bisa bersosialisasi dengan siapa saja, baik dengan teman kalian atau adik kalian, atau juga dengan orang tua, dengan tetangga, dan kalian bisa bagaimana berkomunikasi ini bisa menghargai orang lain. Berkomunikasi ini menjadi bukan komunikasi yang biasa, tetapi adalah komunikasi yang ini suatu saat nanti menjadi sebagai teman atau sebagai sahabat atau sebagai tetangga yang baik dan sebagainya. Artinya kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain itu dengan baik. Semuanya bisa menjalin hubungan kepada siapa saja, namun tidak susah untuk bisa menjalin dengan baik dan bisa menghargai orang lain. Selanjutnya yaitu dewasa secara moral atau spiritual. Yaitu dewasa secara moral atau spiritual merujuk pada pengertian mampu menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama menggunakan standar nilai yang berlaku
universal dan konsisten. Ya, dewasa secara moral ini adalah kita bisa bagaimana menjalin hubungan dengan Tuhan itu dengan baik. Ketika hari Minggu yang seharusnya kita beribadah kepada Tuhan, namun kita tidak beribadah kepada Tuhan, justru kita pergi bersama dengan teman, bermain. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang dewasa secara moral atau secara spiritual. Kalau secara moral itu kita bisa melakukan sesuatu itu harus kita berpikiran apakah itu sudah sesuai dengan nilai norma yang berlaku secara universal atau secara konsisten. Contohnya ketika saudara ini mencuri, itu berlaku di semua universal bahwa mencuri itu adalah tindakan perbuatan yang tidak baik atau justru tindakan yang melanggar hukum. Di Amerika mencuri juga sebagai kejahatan. Di Cina juga mencuri adalah sebagai kejahatan. Demikian juga ya di Indonesia juga mencuri itu sebagai suatu kejahatan. Dan tentunya dewasa moral yang lain perlu kita ketahui, misalnya bagaimana kita dengan orang lain itu berbicara dengan baik, tidak menghina orang dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan kembali, yaitu dewasa dalam identitas diri. Dewasa dalam identitas diri merujuk pada kesadaran tentang keberadaan diri kita, bahwa diri kita memiliki beberapa kekuatan tetapi juga sejumlah kelemahan. Jadi dewasa identitas diri itu kita bisa mengerti tentang diri kita, bagaimana kekuatan-kekuatan yang kita memiliki, kemampuan-kemampuan kita, dan kelemahan-kelemahan kita itu kita juga tahu dan kita bisa menganalisanya, sehingga kita akan melakukan sesuai dengan kemampuan kita untuk kita bertumbuh. Lalu kekurangan-kekurangan kita itu juga bagaimana kita akan menghilangkan bagaimana kekurangan-kekurangan kita. Contohnya adalah misalnya kita memiliki kekuatan, yaitu kita mampu di bidang teknik. Oleh karena itu kita belajar bagaimana kita berusaha untuk belajar teknik itu dengan baik, atau misalnya belajar memperbaiki sepeda motor dan sebagainya. Lalu bagaimana misalnya ada kekurangan di dalam diri kita, misalnya kita memiliki kekurangan yaitu tidak terlalu bagus di dalam matematika. Oleh karena itu bagaimana caranya adalah kita harus berusaha keras supaya kita itu setidaknya mengerti tentang matematika. Jadi itu kita bisa melihat bagaimana kemampuan yang harus kita kembangkan, tetapi juga bagaimana kelemahan-kelemahan kita itu, bagaimana supaya menghilangkan kelemahan kita, baik dengan cara kita belajar supaya kelemahan kita ini tertutupi. Selanjutnya Bapak, saudara-saudara atau anak-anakku, pesan Alkitab tentang menjadi dewasa itu ada di dalam Lukas 2 ayat yang ke-52 yang mengatakan demikian,
Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita bisa melihat contoh bagaimana Tuhan Yesus bertumbuh menjadi dewasa. Di dalam Lukas 2 ayat 2 ini, ketika itu Tuhan Yesus baru berumur anak-anak, dan lalu kemudian Injil Lukas mengatakan dan Yesus makin bertambah besar. Artinya dari anak-anak itu makin lama menjadi dia bertumbuh secara fisik, bertumbuh menjadi besar, dan kemudian bertambah hikmatnya. Jadi pengetahuannya itu tidak stagnasi atau tidak hanya itu saja, tetapi pengetahuannya itu makin, hikmatnya itu makin bertambah, makin pinter, makin bijaksana, makin dewasa di dalam pemikiran, dan makin dikasihi oleh Allah. Dan ini adalah sebenarnya dewasa secara spiritual, di mana Tuhan Yesus ini dikasihi oleh Allah dan juga dikasihi oleh manusia. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus adalah juga memiliki kedewasaan secara sosial dan kedewasaan secara moral, sehingga dikasihi oleh tetangganya atau orang lain. Dan inilah sebagai contoh bagi kita bagaimana kita menjadi dewasa itu seperti Tuhan Yesus, di mana kita semakin besar, semakin iman kita hendaknya bertumbuh, hikmat kita juga bertumbuh, bertambah hikmat, dan kita juga dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga orang lain juga suka terhadap kita. Demikian pelajaran kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena sudah bersama-sama belajar bagaimana kami menjadi dewasa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.